Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmawati Yusuf. Saya merupakan mahasiswi jurusan Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan beberapa materi terkait gerakan zakat, infak, dan sedekah dalam Muhammadiyah. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi sebelum kita masuk ke atau kita membahas terkait gerakan zakat, infak, dan sedekah dalam Muhammadiyah, ada baiknya untuk kita tahu terlebih dahulu sebenarnya zakat itu apa, infak itu apa, dan sedekah itu apa, dan apa saja keutamaan dan siapa saja yang berhak untuk menerima zakat. Untuk pembahasan yang pertama, terkait definisi dari zakat, infak, dan sedekah. Pertama itu definisi zakat. Jadi secara etimologi kata zakat ini berasal dari bahasa Arab al-zakah yang mengandung beberapa arti seperti berkembang, suci, dan berkah. Sedangkan secara terminologi zakat ini diartikan sebagai kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan adanya beberapa syarat. Selanjutnya, definisi infak secara umum, infak ini diartikan sebagai menafkahkan atau membelanjakan harta di jalan Allah. Infak juga biasanya disebut sebagai atau diartikan sebagai mengeluarkan atau membelanjakan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Nah, infak sendiri dibagi menjadi wajib dan sunnah. Yang wajib itu meliputi kafarat, nazar, dan zakat. Infak sunnah meliputi infak kepada fakir miskin yang sesama muslim. Yang kedua, infak bencana alam. Nah, selanjutnya yang ketiga itu sedekah yang memiliki makna lebih luas lagi dibandingkan zakat dan infak. Sedekah ini dapat bermakna infak dan zakat dan kebaikan non materi. Selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya. Setelah tadi membahas definisi zakat, kita harus tahu sebenarnya zakat ini hukumnya apa. Zakat ini hukumnya adalah wajib ain, yang berarti kewajiban yang telah ditetapkan untuk diri kita pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakimin. Nah, artinya dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, zakat ini karena dia merupakan kewajiban yang telah disepakati oleh ulama gitu ya, dan sangat dikenal luas, jadi dikategorikan sebagai salah satu masalah pokok agama. Sehingga apabila seseorang mengingkari kewajibannya dalam membayar zakat ini, maka dia dipastikan keluar dari agama atau murtad dan dihukum bunuh dengan alasan kafir. Selanjutnya, sedangkan orang yang menolak membayarnya tapi dia masih meyakini dalam dirinya bahwa membayar zakat itu adalah kewajiban, merupakan kewajiban, maka dia berdosa karena penolakannya itu. Nah, dan tidak dianggap keluar dari agama. Kecuali orang yang baru masuk Islam gitu ya, karena dia belum tahu hukum-hukumnya. Nah, dalam kasus seperti ini pemerintah harus mau tidak mau gitu ya mengambil zakat orang tersebut secara paksa dan menghukumnya, tapi tidak boleh mengambil lebih banyak atau berlebihan gitu ya dari kadar zakat yang telah atau yang harus dibayar gitu. Kita perlu tahu golongan orang-orang seperti apa yang berhak menerima zakat. Nah, berdasarkan Quran Surah At-Taubah ayat 60, golongan orang yang berhak menerima zakat yaitu yang pertama itu fakir, orang yang tidak memiliki harta untuk menunjang kehidupan dasarnya. Karena kenapa? Karena fisiknya yang kurang mampu dalam mencari nafkah. Contohnya seperti orang tua jompo dan orang yang cacat badan gitu ya. Nah, selanjutnya miskin, yaitu orang yang tidak memiliki harta untuk kehidupan dasarnya. Nah, bedanya dengan fakir adalah yang miskin ini dia mampu untuk mencari nafkah untuk keluarganya, tetapi
penghasilannya ini tidak mencukupi gitu kehidupan sendiri atau kehidupan keluarganya. Selanjutnya itu yang ketiga, amil, orang yang telah ditunjuk oleh atasan atau penguasa atau pemimpin yang sah untuk mengurus zakatnya. Jadi orang yang ikut andil gitu, baik yang mengumpulkan, yang memelihara, yang membagi dan mendaya gunakan zakat tersebut. Selanjutnya mu'alaf, yaitu orang yang baru-baru masuk Islam gitu ya. Dan sebenarnya orang yang baru masuk Islam itu pasti memerlukan masa pemantapan gitu kan dalam agama baru, sehingga dia memerlukan dana. Nah, selanjutnya rikab, yang merupakan kepentingan dalam memerdekakan budak, baik dengan membeli budak-budak tersebut yang untuk kemudian dimerdekakan dengan memberi dana untuk kepentingan menebus dirinya dari perbudakan itu tadi. Selanjutnya garim, orang yang terlilit hutang. Orang yang terlilit hutang yang kemudian sulit untuk lepas dari jeratan hutang itu, kecuali dia sudah mendapatkan atau menemukan bantuan dari luar ya. Nah, selanjutnya itu sabilillah, adalah keperluan seseorang untuk menegakkan agama di jalan, menegakkan agama Allah gitu ya. Contohnya dalam waktu perang itu dapat diartikan sebagai sabilillah tadi, karena biaya pasukan, biaya perlengkapan selama mengikuti peperangan tersebut. Selanjutnya Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang berada dalam perjalanan tetapi tujuannya bukan untuk maksiat gitu ya, untuk hal positif gitu. Nah, yang kehabisan biaya dalam perjalanannya dan tidak mampu lagi untuk meneruskan perjalanannya tersebut, kecuali dia telah menemukan bantuan dari luar. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi teman-teman perlu tahu juga orang-orang seperti apa yang perlu untuk orang-orang seperti apa yang perlu dan berhak menerima zakat itu tadi. Nah, selanjutnya orang yang mengerjakan zakat, infak, dan sedekah itu keutamaannya apa sih sebenarnya? Nah, ini dia keutamaannya. Yang pertama, termasuk ciri orang yang bertakwa adalah dia yang menginfakkan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya gitu. Yang kedua, termasuk mukmin yang beruntung. Ini udah Masya Allah banget gitu ya. Yang ketiga, orang yang menunaikan zakat termasuk orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, orang yang menunaikan zakat itu akan dihilangkan keburukannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah banget bukan? Nah, yang terakhir, harta yang disedekahkan tadi itu akan berkembang dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buat teman-teman udah tahu kan keutamaan ketika seseorang mengerjakan zakat, infak, dan sedekah itu sangat-sangat mulia banget di mata Allah gitu. Nah, selanjutnya perlu kita bahas sebenarnya apa hubungan zakat, infak, dan sedekah dengan Muhammadiyah. Ada beberapa poin. Yang pertama, sejak awal berdirinya Muhammadiyah, jadi Muhammadiyah ini sudah memiliki concern terhadap ketimpangan sosial, jadi atau kemiskinan dan keterbelakangan. Nah, yang kedua, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dia memiliki perhatian yang lebih terhadap surat Al-Ma'un. Nah, yang ketiga, metode dakwah yang digunakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini cukup sederhana tetapi sangat menusuk gitu, karena beliau itu memberi pengajian subuh di masjid secara berulang-ulang hanya mengupas surat Al-Ma'un saja. Nah, beliau meminta agar para jamaah ini untuk melaksanakan ayat-ayat dari surah Al-Ma'un tersebut. Walaupun menurut beliau mereka itu telah hafal tapi belum tentu mengamalkannya gitu. Nah, maksud dan tujuan beliau mendirikan Muhammadiyah yaitu hendak menyusun tenaga kaum muslimin untuk melaksanakan perintah agama. Nah, akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini berusaha membangkitkan kesadaran solidaritas dari kaum muslim terhadap sesama muslim yang menderita, terutama anak-anak yang fakir miskin dan yatim piatu gitu. Nah, dalam rangka mengamalkan surat Al-Ma'un tadi, Kiai Haji Ahmad Dahlan pada akhirnya mengajak
orang-orang itu untuk mencari orang miskin di sekitar tempat tinggal mereka masing-masing. Nah, apabila mereka menemukan orang miskin dan anak yatim, diharapkan untuk agar segera dibawa pulang ke rumah masing-masing, kemudian dimandikan dengan sabun, diberikan sikat gigi yang baik, diberikan pakaian yang seperti biasa kita pakai gitu sehari-hari, kemudian diberi makan, diberi minum, serta tempat tidur yang layak seperti apa yang kita tempati gitu. Nah, atas prakarsa Kiai Haji Ahmad Dahlan, akhirnya didirikan penampungan fakir miskin, yaitu Panti Asuhan Yatim Piatu dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah di Yogyakarta. Nah, ada juga beberapa kutipan gitu, salah satunya keberpihakan Muhammadiyah kepada kaum du'afa adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-menawar dan harus menjadi kesadaran komunal bagi segenap keluarga Muhammadiyah. Nah, selanjutnya ada beberapa poin lagi yang perlu kita bahas gitu sebelum akhirnya video ini diakhiri. Nah, selanjutnya masih ada beberapa poin lagi terkait gerakan ZIS dalam Muhammadiyah. Jadi yang pertama, konsistensi gerakan ZIS dalam Muhammadiyah ini masih nampak hingga saat ini. Oke, sebelumnya ZIS adalah zakat, infak, dan sedekah ya teman-teman. Nah, salah satu contohnya adalah didirikannya Lazismo yang merupakan lembaga nirlaba tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif, dana ZIS, dan dana kedermawaan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya. Ada beberapa faktor berdirinya Lazismo. Jadi yang pertama, faktor pertama berdirinya Lazismo antara lain, yang pertama, diketahui Indonesia masih terselimuti dengan kemiskinan yang masih meluas gitu, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Yang kedua, faktor kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial. Nah, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Selanjutnya, jadi berdirinya Lazismo ini dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen yang modern yang dapat mengantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah atau problem solver dari kondisi kebangsaan yang terus berkembang. Nah, yang terakhir, gerakan ZIS ini, gerakan zakat, infak, dan sedekah dalam Muhammadiyah itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memberikan kontribusi terhadap penyelesaian terkait persoalan kemiskinan yang melanda umat kita ini. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan dari terkait materi ZIS, gerakan ZIS dalam Muhammadiyah. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kehidupan teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah penyampaian, atau salah perbuatan. Semoga bisa dimaafkan karena saya juga di sini sebagai manusia biasa yang hanya menyampaikan materi, dan saya juga sebagai mahasiswa yang masih belajar. Terima kasih banyak. Semoga apa yang saya sampaikan tadi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.